karena ada peristiwa penyerangan yang dilakukan oleh Syiah dari Persia yang terjadi 30 atau 40 tahun yang lalu. Mungkin peristiwa yang dimaksud adalah pengebukan Masjidil Haram pada tahun 79. Babah pada tahun 79, masalah sedang haji. Bagaimana pengalaman Babah tentang peristiwa itu? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulik. Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma akhlis niyatina li ihqaqil haqq wa ibtalil batil wa i'la'i kalimatik. Wa na'udzu bika an nadhilla aw nudhal aw nazilla aw nuzal aw nadhlima aw nudhlama aw najhala aw yujhala alaina. Allahumma atina min indika rahmah wa 'allimna min ladunka ilman nafi'an wanfa'na bima 'allamtana. Wa ba'du. Assalamualaikum alaikum jami'an wa rahmatullahi wa barakatuh. Pada tahun 79, saya berangkat dari Mesir menunaikan ibadah haji. Seusai ibadah haji selesai, tepat pada 1 Muharram, pada tanggal 1 Muharram, bertepatan dengan tanggal 20 November tahun 1979, terjadi kerusuhan yang dilakukan oleh kelompok Juhaiman yang berasal dari suku Utaibi. Suku Utaibi ini merupakan suku yang terkenal di Saudi Arabia, yang dipimpin oleh Muhammad bin Abdullah Al-Qattani. Mereka memimpin, sebahagian dari mereka mantan garda nasional Saudi Arabia, sebahagian dari mereka orang-orang Badui yang mendapatkan pendidikan yang cukup keras, nah sebahagian lagi dari kalangan mahasiswa yang tamat dari Universitas Madinah. Jadi kelompok Juhaiman ini yang melakukan serangan masuk ke dalam Masjid Al-Haram dengan mempergunakan jenazah. Ya. Mereka masuk, penjaga Al-Haram beranggapan yang masuk adalah apa? Orang-orang yang ingin disolatkan. Jadi berbagai macam pintu mereka masuk, ternyata bukan jenazah, tapi di atas kurung batang tersebut terdapat senjata-senjata yang disiapkan. Begitu mereka masuk, mereka menguasai Al-Haram, lalu mereka mengumumkan bahwa Muhammad bin Abdullah Al-Qattani adalah Imam Mahdi. Lalu mereka mengajukan tuntutan ya, perubahan di Saudi Arabia. Dengan harapan dunia Islam akan mendukung mereka. Begitu juga warga Saudi akan mendukung mereka melakukan perubahan pada pemerintahan Saudi Arabia. Jadi mereka seluruhnya orang-orang yang berasal dari apa? Internal Saudi Arabia, bukan datang dari Persia. Sebelum kita lanjutkan, perlu saya terangkan kondisi keadaan Saudi Arabia pada saat tersebut. Ketika saya masuk Saudi Arabia pada tahun 78 pertama-tama, kemudian kembali tahun 79, Saudi Arabia betul-betul berada pada kondisi kerusakan yang luar biasa parahnya, di mana pornografi merajalela, baik melalui video kasetnya, VHS, begitu juga melalui bioskop-bioskop terbuka. Dekat dari rumah tinggal kami, di Kandara, di Sohaifah, di Amaria, di setiap-tiap tempat terdapat bioskop terbuka. Yang disajikan adalah film-film yang seluruhnya berisikan pornografi tanpa sensor. Televisi Saudi Arabia juga mewawancarai artis-artis tanpa menutupi aurat mereka. Ini yang mendorong kelompok-kelompok garis keras untuk melakukan pemberontakan dan menuntut perubahan penguasa Saudi Arabia. Lalu, Saudi Arabia pada saat tersebut belum memiliki tentara anti-teroris. Mereka tidak punya kemampuan untuk memadamkan kerusuhan yang terjadi di Mekah, dan mereka khawatir kalau sampai rakyat Saudi yang lain ikut terpancing. Akhirnya, mereka meminta bantuan tentara asing, di antara tentara Prancis yang biasa berhadapan dengan teroris, dan mereka bukan dari kalangan kaum muslimin, melakukan penyerangan dan pembersihan kota suci Mekah, lalu melakukan pembantaian di sana. Pembantaian sebetulnya berlaku kepada beberapa puluh orang. Pertumpahan darah juga terbatas, tidak seperti yang dinyatakan darah mengalir hingga mencapai betis, dan yang melakukan teror tersebut adalah orang-orang dari Persia. Ucapan ini merupakan fitnah yang keji dan merupakan kesaksian palsu. Pada saat kejadian tersebut terjadi, saya di sana. Dari mana sumber beritanya? Mengatakan bahwa yang melakukan kerusuhan adalah orang-orang Persia. Oleh karena itu, saya ingatkan terhadap ancaman dan peringatan Nabi kita Muhammad SAW. Satu hari beliau berkata kepada para sahabatnya, hadis ini terdapat dalam Sahih Al-Bukhari, dan hadis ini cukup masyhur, dihafal oleh kebanyakan orang. Beliau bersabda, ala ukhbirukum bi akbaril kabair. Maukah kalian aku beritahukan, informasikan dosa-dosa yang terbesar? Para sahabat mengatakan, qalu bala ya Rasulullah. Mereka ingin mengetahui apa dosa-dosa besar agar mereka hindari. Rasulullah SAW mengatakan, yang pertama adalah asyirku billah, mempersekutukan Allah. Yang kedua adalah wa uququl walidain, durhaka kepada ayah ibu. Lalu Rasulullah SAW wa kana muttaqian, tadinya dalam keadaan bersandar, langsung beliau duduk dengan serius mengatakan, ala wa syahadatu zur, ala wa syahadatu zur, ala wa syahadatu zur. Beliau 3 kali mengatakan, ketahuilah, yang ketiga ini kesaksian palsu. Kesaksian palsu, kesaksian palsu. Dan nyata yang diucapkan hal ini merupakan kesaksian palsu yang bisa membuat Anda terjerumus dalam dosa besar dan bisa membuat Anda kekal dalam api neraka. Kecuali kalau Anda bertobat. Kalau Anda yang bertobat, Anda harus menarik kesaksian Anda. Jangan berbicara tanpa dasar ilmu, tanpa dasar bukti. Ini merupakan kejahatan dan fitnah yang besar hanya disebabkan Anda ingin mendapatkan keridhaan dari penguasa Saudi Arabia, melindungi kepentingan Anda mengeluarkan pernyataan semacam ini. Padahal Anda tahu bahwa kelompok Juhaiman ini
yang berasal dari suku Utaibi yang didukung oleh mantan Garda Nasional Saudi Arabia. Begitu juga mahasiswa dari Universitas Madinah dan Badui-Badui jelas-jelas merupakan penduduk internal Saudi Arabia. Oleh karena itu saya ingatkan kepada Anda. Dahulu saya berbaik sangka. Saya melihat Anda berdakwah dengan dakwah yang cukup menarik. Walaupun ada perbedaan pendapat, tapi saya hargai. Tapi kalau seorang ustadz sudah melontarkan fitnah dan kesaksian palsu, ini betul-betul merupakan ancaman terhadap eksistensi Islam. Dengan fitnah ini, Anda dapat menimbulkan kerusakan di atas muka bumi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah kepada Anda dengan mengingat orang tua Anda sebagai orang yang soleh. Dan saya cukup kenal baik dengan orang tua Anda, paman Anda. Bahkan salah satunya merupakan teman saya di Mesir, yaitu Usama. Mengingat bagaimana Anda berasal dari keluarga baik-baik. Demi keselamatan Anda, hendaklah Anda menarik ucapan Anda. Demi keselamatan dunia, keselamatan juga di hari akhirat, agar tidak menyesatkan pengikut-pengikut Anda yang tidak tahu menahu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dengan tujuan yang ikhlas, dan Anda juga dapat menerimanya dengan ikhlas. Kalau tidak, al-amru ilallahi tabaraka wa ta'ala. Dan Allah ingatkan berulang kali dalam Al-Quran, wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba. Kalau Anda berbicara, hendaklah berbicara dengan adil, walaupun konsekuensinya merugikan kerabat dan keluarga Anda. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin an saddukum ayil masjidil harami an ta'tadu. Jangan disebabkan karena kebencian kalian terhadap mereka yang mengusir kalian dari Masjidil Haram, kalian melanggar dan melampaui batas. Ini peringatan Allah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita, menunjukkan kita ke jalan yang terang, menempatkan langkah kita di atas keridhaannya, menjumpai Allah, menjumpai Rasulnya dalam keadaan yang diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma ighfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma asrafna wa ma anta a'lamu bihi minna antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Ya Allah ya Tuhan, kami jadikan ucapan kami ini betul-betul karena ingin melakukan islah, perbaikan, mengharapkan ridha, bukan karena mengikuti hawa nafsu kami atau ingin mencemarkan nama baik seseorang. Bukan hanya melontarkan fitnah berkaitan dengan peristiwa tahun 79 yang dimotori oleh Muhammad bin Abdullah Al-Qahtani, ternyata memfitnah kalangan Houthi. Kalangan Houthi ini tinggal di wilayah utara Yaman, tepatnya di daerah Sa'dah. Mereka ini sebetulnya berasal dari keluarga Nabi kita Muhammad SAW yang berdiam di Yaman turun-menurun. Dan mereka bukan berasal dari Persia. Mereka merupakan orang-orang Arab murni yang berdiam di Yaman dan nasab mereka kembali kepada Nabi kita Muhammad SAW. Mereka berjuang mengambil alih pemerintahan karena pemerintahan yang sebelumnya berafiliasi kepada Saudi Arabia dan Zionis. Bahkan kita tahu bagaimana mereka memperpanjang kontrak lahan Yaman yang kaya dengan minyak seperti Jizan, Najran, Syarura. Ini merupakan wilayah-wilayah milik Yaman yang dikuasai Saudi Arabia karena kaya dengan minyak. Kebetulan di wilayah Houthi juga merupakan daerah yang kaya dengan minyak. Saudi Arabia yang menguasai lahan tersebut. Hingga ketika pemerintahan di Yaman berubah dari Ali Abdullah Saleh, berpindah kepada kalangan Houthi yang kebetulan mereka dari kalangan Syiah yang mu'tadil, yang tidak ekstrim. Mereka juga tidak mencaci maki sahabat Rasul. Mereka juga tidak mencaci maki istri Rasul. Mengajak kepada persatuan Islam. Dengan sendirinya, mereka menemukan Iran merupakan sekutu yang baik. Karena negara-negara Arab dengan sendirinya akan menolak untuk menerima kehadiran Houthi di tengah-tengah mereka yang merupakan ancaman serius bagi kerajaan mereka. Karena mereka semuanya berafiliasi kepada junjungan dan majikan mereka Zionis yang mempergunakan Amerika sebagai proksinya. Begitu Perdana Menteri Israel Netanyahu mendengar pemerintahan di Yaman diambil alih oleh Houthi yang berafiliasi kepada Iran, langsung datang ke Kongres Amerika. Begitu juga meminta kepada AIPAC, organisasi Yahudi, untuk menekan pemerintahan Amerika dan melakukan serangan terhadap Houthi. Amerika tahu kalau mereka yang melakukan serangan secara langsung pasti akan ditolak oleh dunia. Maka Amerika menggunakan proksinya, Saudi Arabia dan Emirat Arab, untuk melakukan serangan pembantaian terhadap saudara mereka, sedarah dan seiman. Dan ini dilakukan Saudi Arabia bukan sekali, begitu pula Emirat Arab pernah dilakukan di Suriah dengan nama ISIS dan Al-Qaeda. Begitu juga mereka melakukan di Sudan, hingga umat Islam yang tidak berdosa mengalami pembantaian. Begitu juga mereka melakukan di Libya. Begitu juga yang mereka lakukan di Aljazair. Ratusan ribu orang dibantai dengan fatwa ulama-ulama Saudi Arabia. Yang heran, mereka tidak memberikan fatwa untuk membantu Hamas dalam berjuang menghadapi Zionis, malah meminta Hamas agar meninggalkan negeri mereka. Jadi kita lihat bagaimana konspirasi kejahatan yang dilakukan negara Teluk, termasuk Saudi Arabia, yang merelakan diri mereka untuk menjadi proksi dan boneka Zionis Israel. Maka Saudi Arabia melakukan serangan terhadap Houthi, begitu pula Yaman, begitu pula Emirat Arab. Apa yang terjadi? Ternyata semua usaha mereka gagal. Mereka mengalami kekalahan, akhirnya meminta Iran sebagai perantara untuk mengadakan gencatan senjata dan perdamaian. Jadi, apa yang diucapkan oleh Ustadz mengatakan bahwa Houthi berasal dari Persia merupakan buhtanun azim, kebohongan yang besar. Merupakan kesaksian palsu. Dan ini telah mengundang ancaman Nabi kita Muhammad SAW
Dalam hadis yang beliau sampaikan kepada para sahabatnya, ala ukhbirukum bi akbaril kabair. Maukah kalian aku beritahukan tentang dosa yang terbesar? Beliau mengatakan asyirku billah. Yang pertama syirik billah. Yang kedua adalah uququl walidain, durhaka kepada ayah ibu. Yang ketiga, Rasulullah tadi dalam keadaan berbaring bersandar, kemudian beliau bangun dengan serius mengatakan ala wa syahadatuz zur, ala wa syahadatuz zur, ala wa syahadatuz zur. Ketahuilah yang ketiga ini kesaksian palsu. Ketahuilah dia kesaksian palsu karena ia dapat menimbulkan fitnah yang besar dan menumpahkan darah dengan ucapan-ucapan yang disampaikan lagi ketika dia mengatakan bahwa tahun haji ini Houthi akan melakukan serangan ke Ka'bah. Padahal kita tahu tidak ada orang yang lebih memuliakan Baitullahil Haram melebihi mereka. Sampai-sampai kalau mereka melihat ada gambar Ka'bah, mereka cium. Bagaimana mungkin mereka menyerang Ka'bah? Raja Salman dengan marah melakukan serangan. Karena apa? Karena katanya Houthi akan menyerang Ka'bah. Ini fitnah yang keji. Anda lakukan sekarang fitnah yang kedua, yang bisa menjadi ancaman buat Anda yang menimbulkan fitnah di antara kaum muslimin dan membangun opini yang negatif. Membangun kebohongan di tengah-tengah umat. Wal-iyadu billah. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Apakah Anda termasuk firman Allah, ulaika alladziina ishtaraw ad-dhalalata bil huda wal adzaba bil maghfirah fama asbarahum 'alan nar. Mereka lah orang-orang yang membeli kesesatan dengan menjual petunjuk Allah dan membeli adab dengan meninggalkan ampunan Allah. Betapa sabarnya mereka dalam adab api neraka. Maka irji ilallah, waktu kembali kepada Allah, bertaubatlah demi keselamatan Anda. Anda diberikan ilmu, diberikan kemuliaan, kemampuan untuk berbicara. Jangan sekali-kali Anda ingkar kepada nikmat Allah. Pergunakan untuk memberikan hidayah kepada umat. Semoga Allah memberikan taufik kepada Anda untuk bertaubat kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa barik wa sallim kathiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Amma ba'du, ikhwan akhwat yang dirahmati Allah. Kita berjumpa kembali dalam narasi yang bertujuan untuk membenarkan yang benar dan menyatakan yang salah itu salah dengan mengharapkan ridha Allah. Semoga hal ini bukan dengan tujuan untuk mencemarkan nama baik seseorang. Ketiga kalinya melontarkan fitnah dan kesaksian yang palsu tanpa dasar ilmu. Beliau mengatakan bahwa Ayatullah Khomeini itu bukan merupakan ayatullah, tapi dia merupakan ayat syaitan. Dan dia merupakan seorang Yahudi. Silahkan baca sejarah. Beliau tidak sama sekali menyebutkan apa referensinya, apa bukunya, dari mana dasar ucapan dan kesaksiannya. Padahal buku-buku menulis tentang sejarah dan asal-usul Al-Imam Khomeini. Saya katakan Al-Imam Khomeini, mungkin Anda tidak suka, dan sebagian orang yang diracuni oleh fitnah kebencian oleh Zionis yang menganggap Iran dengan Khomeini ini merupakan musuh bagi Zionis dan Amerika. Karena sebelumnya Syah Iran merupakan pelindung, pembela, pendukung Zionis dengan mengucurkan minyaknya untuk mereka, dana bantuannya, dan menekan umat Islam untuk memusuhi Zionis. Sedangkan kehadiran Imam Khomeini, walaupun dia berbeda mazhab dengan kita, dan ini bukan bicara tentang mazhab, bicara tentang perjuangan dan kebenaran. Syiah yang selama ini difitnah ternyata lebih peduli terhadap saudara kita di Palestina. Mereka memberikan dukungan hanya karena panggilan Allah dan panggilan Islam, bukan panggilan mazhab. Ini juga membantah tuduhan orang-orang yang mengatakan Syiah mengkafirkan Ahlus Sunnah. Ada sekelompok ekstremis mereka, kaum Ghulat memang yang mengkafirkan Ahlus Sunnah yang tidak beriman kepada Imam 12. Tapi ini tidak semuanya. Sebagaimana Ahlus Sunnah juga berbeda-beda. Imam Khomeini, begitu dia berkuasa, tak lama kemudian dia mengumumkan menjadikan hari Jumat terakhir di bulan Ramadan sebagai Yaumul Qudus. Dan dia mengumumkan perjuangan untuk memerdekakan Palestina dan memberikan dukungan penuh kepada kaum Hamas. Dan perlu saya ingatkan, pada saat tersebut kelompok Syiah ekstremis, kaum Ghulatnya menolak kalau Iran terlibat dalam hal ini. Bahkan menolak menggunakan humus pendapatan yang didapatkan 20% dari apa yang dikeluarkan umat Islam di Iran, begitu pula dari hasil kekayaan alam Iran, mereka menolak kalau digunakan untuk membantu rakyat Palestina. Mereka beranggapan ini hanya khusus untuk kalangan Syiah, tapi Imam Khomeini bukan bertolak karena Syiah, bertolak atas nama Islam dan kaum muslimin. Ketika dia mengumumkan sikapnya yang berseberangan dengan Zionis, mulai saat itu dia menjadi musuh Amerika, musuh Zionis, lalu mereka menggerakkan proksi-proksi mereka negara Teluk, Saudi Arabia, ya, untuk memerangi Iran. Selama bertahun-tahun, bahkan melakukan blokade pemboikotan terhadap Iran, tapi wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Oleh karena itu kita bertanya, kepada sumber Anda? Dari mana sumber Anda yang mengatakan bahwa Imam Khomeini itu berasal dari asal-usul Yahudi, tanpa referensi? Anda berani tidak melakukan mubahalah dalam hal ini? Ada orang yang siap tampil untuk melakukan mubahalah, tidak perlu saya. Ada orang yang siap untuk tampil melakukan mubahalah dari kalangan Syiah, berhadapan dengan Anda, agar Allah menurunkan laknat dan kutukannya terhadap orang yang berdusta. Jangan kebencian di hati Anda terhadap Syiah membuat Anda tidak lagi objektif. Demikian pula jangan keuntungan dunia singkat dan cepat yang diberikan oleh junjungan dan majikan Anda di Saudi Arabia membuat Anda lupa kepada hari akhirat dan hisab yang berat. Kembali saya bacakan
firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillah walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin." Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian sebagai penegak keadilan dan sampaikan kesaksian kalian semata-mata karena Allah, walaupun konsekuensinya merugikan diri kalian, merugikan kedua orang tua kalian maupun kerabat Anda. Ini Islam. Bagikan air walaupun dalamnya berbeda, permukaannya sama. Sampaikan kebenaran. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Jangan kebencian kalian terhadap satu kaum membuat kalian tidak berlaku adil. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Berlaku adillah, dia akan lebih mendekatkan Anda ke dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kembali saya bacakan hadis Rasulullah mengatakan, "Ala ukhbirukum bi akbaril kabair." Maukah kalian aku beritahukan dosa yang terbesar? Qalu bala ya Rasulullah. Sahabat mengatakan, "Bala wahai Rasulullah." Mereka ingin tahu apa yang dimaksudkan Rasul sebagai dosa besar. Lalu Rasul mengatakan, yang pertama syirku billah, mempersekutukan Allah pencipta kita yang menciptakan kita tanpa sekutu, tapi secara khianat kita persekutukan Allah dengan sesama makhluknya. Yang kedua, uququl walidain, durhaka kepada ayah ibu kita yang melahirkan kita, yang memberikan nafkah, membesarkan kita. Begitu kita kuat, kita ingkar kepada kedua orang tua kita. Yang ketiga, wa kana muttaqian. Tadi Rasulullah bersandar kemudian duduk dengan serius mengatakan, ala wa syahadatuz zur, ala wa syahadatuz zur, ala wa syahadatuz zur. Ketahuilah, yang ketiga adalah kesaksian palsu. Kesaksian palsu, kesaksian palsu. Ittaqillah ya ustazakallahu tabaraka wa ta'ala wa iyana jami'an wa ja'alana min ibadihi tawwabinal mutatahhirin. Semua demi keselamatan kita semuanya. Jangan Anda tetap bersikukuh mempertahankan kebohongan. Mari kita bersihkan hati kita, melihat sesuatu secara objektif dan sampaikan kepada umat. Karena Anda menjadi imam bagi sekian banyak orang yang mengikuti Anda. Bila Anda tersesat, maka di belakang Anda juga akan menjadi orang-orang yang tersesat yang akan memberikan saham bagi Anda pada setiap kesesatan mereka. Ini merupakan dosa yang amat besar. Oleh karena itu, sampaikan. Walaupun Anda tidak suka, membenci mereka, itu hak Anda. Atau Anda berburuk sangka terhadap mereka, hak Anda. Tapi begitu Anda ucapkan, didengar oleh para pengikut. Ini akan menjadi tanggung jawab yang berat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sudah sampai di penghujung dialog kita hari ini. Jazakumullah khairan kepada Babah atas penjelasannya yang membuka wawasan dan meluruskan isu-isu yang menyesatkan. Semoga apa yang disampaikan hari ini menjadi wasilah kebaikan bagi kita semua. Bagi sahabat Ummatan Wahidah yang ingin berkontribusi dalam pengembangan dakwah Ummatan Wahidah, bisa disalurkan ke rekening Ummatan Wahidah di bawah ini. Jangan lupa untuk terus mengikuti channel Ummatan Wahidah dan sebarkan kebaikan ini kepada sahabat-sahabat yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.